Pernah nggak sih Anda dengerin ceramah tentang riba, tapi kok rasanya ada yang ganjil ya sama fokusnya? Seringkali, kritik soal riba itu kayaknya salah sasaran. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa larangan yang sangat penting ini justru sering dibicarakan dengan cara yang memberatkan korbannya, bukan sistem yang menjerat mereka. Kita mulai langsung ya dengan pertanyaan sentral yang mungkin bikin sedikit nggak nyaman, pertanyaan yang jangan-jangan pernah terlintas di benak Anda. Kenapa ya? Pisau kritik itu hampir selalu tajam ke bawah, ke mereka yang posisinya udah sulit, tapi tumpul ke atas ke sistem yang menciptakan kesulitan itu. Oke, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kritik yang salah sasaran, terus kita cari tahu siapa sih pemakan riba yang sebenarnya. Setelah itu, kita lihat ada perisai keterpaksaan dalam Islam, lalu bertanya mengapa dakwah seringnya ke bawah, dan kita tutup dengan kesimpulan bagaimana Islam melawan sistem. Baik, kita masuk ke bagian pertama, kritik yang salah sasaran. Di sini kita akan bedah gimana narasi umum soal riba seringkali melenceng dari target utamanya. Fokusnya malah ke orang per orang, bukan ke struktur yang bermasalah. Coba deh kita bayangin skenarionya. Ada seorang kepala keluarga terpaksa banget pinjam uang ke rentenir buat biaya operasi anaknya. Dia udah pusing mikirin utang, khawatir sama kondisi anaknya. Pas lagi ikut kajian, dia malah dengar ceramah yang menyudutkan orang yang bertransaksi riba. Jadi di atas penderitaannya, dia malah ditambahin beban rasa berdosa. Inilah fokus yang keliru itu. Lanjut ke bagian kedua, siapa pemakan sebenarnya? Kalau yang disalahkan bukan si peminjam, lantas siapa dong target utama Al-Quran dalam larangan riba ini? Yuk kita lihat langsung pilihan katanya dalam kitab suci. Al-Quran itu menggunakan istilah yang sangat kuat dan spesifik, memakan riba. Bukan cuma terlibat atau melakukan, tapi memakan. Para ulama klasik menafsirkan ini sebagai pihak yang secara aktif mengambil keuntungan, menumpuk kekayaan, dan menjadikan riba sebagai sumber penghasilan. Nah, ulama besar sekelas Ibnu Katsir itu menggarisbawahi poin ini dengan sangat tajam. Siapa pemakan riba? Kata beliau, mereka adalah orang yang mengambil tambahan dari harta orang lain tanpa hak. Jelas banget kan? Ini menunjuk ke pemberi pinjaman yang untung, bukan korban yang terpaksa nombok. Bahkan, Al-Quran sendiri di surat Al-Baqarah itu membuat pemisahan yang sangat tegas. Ada pihak yang menzolimi, yaitu si penagih riba, dan ada pihak yang dizolimi, yaitu si peminjam. Allah sama sekali tidak menyamakan posisi keduanya. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, perisai keterpaksaan. Kalau Al-Quran memposisikan peminjam sebagai korban, apakah Islam memberikan mereka perlindungan hukum? Jawabannya tentu saja, iya. Yaitu melalui sebuah prinsip keadilan yang luar biasa penting, namanya darurat. Ini dia salah satu kaidah fikih yang paling agung. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Prinsip ini menunjukkan kalau syariat Islam itu adil, fleksibel, dan penuh rahmat. Tujuannya adalah melindungi nyawa, bukan malah menghukum orang yang lagi berjuang untuk bertahan hidup. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan tiket bebas untuk apa saja ya. Para ulama memberikan syarat-syarat yang super ketat. Daruratnya harus nyata dan mengancam kebutuhan pokok, bukan cuma keinginan. Dan itu pun harus jadi jalan terakhir setelah semua pintu halal benar-benar sudah tertutup. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh praktisnya. Utang buat bayar biaya rumah sakit anak yang darurat, atau supaya keluarga nggak diusir dari kontrakan. Jelas, itu kebutuhan pokok. Tapi kalau utang buat liburan, ganti HP biar nggak ketinggalan tren, nah itu beda cerita. Batasannya jelas sekali antara kebutuhan untuk hidup dan keinginan gaya hidup. Penjelasan ini juga menjawab hadis terkenal yang sering dikutip tentang semua pihak yang terlibat riba itu dilaknat. Ulama sekaliber Imam An-Nawawi secara eksplisit menjelaskan, laknat itu berlaku bagi mereka yang melakukannya secara sukarela, tanpa paksaan, dan sadar itu haram. Jadi, orang yang terpaksa tidak termasuk. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling menohok. Kalau Al-Quran dan ulama-ulama klasik sudah sejelas itu membedakan mana penindas dan mana korban, kok bisa-bisanya fokus dakwah zaman sekarang seringkali terbalik? Kenapa kita jadi lebih sering menghakimi ke bawah? Beberapa sumber yang kami kaji menyarankan alasan-alasan yang, jujur aja, agak nggak nyaman untuk didengar. Mengkritik rakyat kecil itu gampang, aman, nggak ada risikonya. Coba bandingkan dengan mengkritik sistem perbankan raksasa atau kebijakan ekonomi negara. Sulit, berisiko, dan bisa-bisa dicap aneh-aneh. Jadi ya, banyak yang memilih jalan dakwah yang paling aman. Padahal, ini kontras banget dengan metode dakwah Nabi Muhammad sendiri. Beliau itu secara konsisten menantang struktur kekuasaan yang zolim dan melindungi mereka yang lemah. Prinsipnya jelas, keras ke atas, lembut ke bawah.
Oke, kita sampai di bagian kelima, bagian terakhir yang paling penting. Setelah memahami semua ini, kita perlu membingkai ulang pemahaman kita tentang apa sih tujuan sejati dari larangan riba. Mari kita perjelas satu hal. Sikap Islam terhadap riba itu adalah sebuah deklarasi perang terhadap sistem ekonomi yang nggak adil, bukan deklarasi perang terhadap korbannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial, bukan untuk melakukan penghakiman personal. Cara pandang Islam ini bisa kita rangkum dengan sebuah kalimat yang indah. Islam itu tidak berkata, "Hai, kamu berdosa karena kamu miskin." Tapi Islam berkata, "Kamu sedang dizolimi, dan aku benci sistem yang menzolimimu." Fokusnya adalah pada kezoliman sistemik, bukan pada kesalahan individu yang sedang terjepit. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau tujuan utama iman kita adalah keadilan, apakah cara kita ngomongin soal riba selama ini sudah mencerminkan tujuan itu? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita malah jadi perpanjangan tangan sistem dengan ikut-ikutan menyalahkan korbannya? Jawabannya ada pada arah dakwah kita masing-masing.